Baiklah, itu tadi perkenalan diri saya dan saya lanjutkan terkait Dharma Gita. Nah, ketika kita membahas tentang Dharma Gita, kita harus perlu tahu juga apa sih itu Dharma Gita. Jadi Dharma Gita adalah suatu lagu atau nyanyian suci yang secara khusus dilakukan atau dinyanyikan pada saat upacara keagamaan Hindu dan untuk mengiringi upacara ritual atau yajna. Istilah Dharma Gita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata dharma yang artinya kebenaran, agama atau keagamaan, dan gita yang artinya nyanyian atau lagu. Kemudian mengenai sejarah tembang Bali masih sulit untuk ditafsirkan. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan lisan atau oral tradisional, suatu yang secara belajar dari mulut ke mulut. Nah, pada saat ini masih ada tembang yang dinotasi di dalam lontar, tetapi belum cukup untuk mengungkapkan kapan tembang itu lahir di Bali. Kemudian di dalam perkembangannya di Bali, sastra tembang disebut juga Dharma Gita. Nah, Dharma Gita berasal dari bahasa Sanskerta dan terdiri dari dua kata, yakni Dharma dan Gita. Kemudian Dharma Gita ini juga diartikan sebagai suatu seni keagamaan yang menggunakan media suara atau vokal dalam agama Hindu. Di dalamnya terdapat syair-syair yang sudah ringkas sedemikian rupa dan penuh dengan ajaran keagamaan, kemudian dilantunkan dengan suara yang amat mempesona. Dharma Gita sangat berperan dalam kegiatan upacara agama sebagai pencurahan perasaan bakti dan pembimbing pikiran menuju suatu kebenaran. Kidung diduga datang dari Jawa abad ke-16 sampai ke-19. Akan tetapi, teks Kidung ini kemudian kebanyakan ditulis di Bali. Hal ini bisa dilihat dari struktur komposisinya yang terbukti dengan masuknya ide-ide yang terdiri dari pengawit, penama, dan pengawak yang merupakan istilah-istilah yang tidak asing lagi dalam tetabuhan Bali. Di Bali, kidung-kidung selalu dilakukan dan dimainkan bersama-sama dengan instrumen. Lagu-lagu kidung ini ditulis dengan lontar tabuh-tabuh gambang, dan oleh karena itu laras dan namanya banyak sama dengan apa yang ada dalam penggambangan. Menggunakan laras pelog, saeh pitu atau pelog pitu nada, yang terdiri dari 5 nada pokok dan 2 nada pemaru atau tengahan. Jadi sejarah adanya Dharma Gita ini karena Dharma Gita ini memang sudah ada dari dahulu kala dan sudah menjadi tradisi. Menyanyikan kidung-kidung suci itu merupakan sebuah tradisi kuno. Kita mengenal adanya kitab Samaweda yang merupakan salah satu dari catur Weda. Nah, kitab Samaweda ini berisi lagu pujian atau pujaan untuk dinyanyikan dalam pelaksanaan upacara yajna. Dalam berbagai kegiatan agama, penggunaan Dharma Gita sangatlah dibutuhkan karena irama lagunya memiliki berbagai jenis variasi yang sangat membantu untuk menciptakan suasana hening atau khidmat yang dipancari oleh getaran kesucian sesuai dengan jenis yajna yang dilaksanakan. Nah, seiring berjalannya waktu, Dharma Gita saat ini sudah mencapai kemajuan yang cukup pesat. Bahkan pemerintah melalui Parisade Hindu Dharma Indonesia atau PHDI secara rutin menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita, yaitu suatu ajang perlombaan untuk menjalin hubungan cinta kasih sesama umat di seluruh tanah air. Adapun yang biasa digelar dalam Utsawa Dharma Gita adalah membaca sloka, palawakya, dan tembang-tembang kerohanian serta
hal-hal lain yang sebagai ciri budaya dari masing-masing yang dijiwai oleh agama Hindu. Baik, yang selanjutnya, kenapa Dharma Gita itu disebut sebagai seni yang sakral? Nah, jadi di dalam memulai upacara, di dalam melakukan kekidungan itu harus ada bantennya terlebih dahulu. Banten yang digunakan ini adalah bisa berupa canang daksina dan bisa juga berupa pejati. Nah, sebelum memulai mekekidungan atau sekesanti itu mekekidung ngayah di pura, jadi harus melakukan sembahyang dulu ya, menggunakan banten yang sudah disediakan. Nah, setelah selesai melakukan upacara banten tersebut atau mepiuning, barulah memulai sebuah kekidungan, baik itu kekidungan berupa sekar madil ataupun sekar agung. Jadi Dharma Gita ini berfungsi sebagai salah satu unsur yang dapat membuat sebuah yatnya itu menjadi satwikayatnya. Hal ini dapat dipahami melalui pemaknaan hakikat Dharma Gita sebagai sastra tembang. Jadi Dharma Gita ini adalah seni yang sakral karena di dalam syair atau kata-katanya itu juga berisikan syair-syair tentang ketuhanan atau keagamaan. Nah, sebagai seorang penyanyi sebaiknya tidak menggunakan sistem yang keras karena kidung dilakukan bersama dengan suara sayup-sayup mengiringi puja mantra dari pimpinan upacara. Nah, jangan sampai ketika kidung yang demikian keras sehingga suara gente dari sulingge itu tidak terdengar. Mestinya pelantunnya kidung berada dekat dengan sulingge sehingga mengetahui apa yang sedang dilakukan sulingge itu, lalu memilih kidung apa yang tepat. Jangan sampai sulinggehnya memuput caru lalu kidungnya itu wargasari, itu sudah tidak cocok. Jadi di dalam kekidungan itu memang ada khususnya atau lagu-lagu khususnya, seperti kidung untuk mecaruan itu ada, kidung untuk itu ada. Demikian.